ingat belakang masuk dulu. Ketika Muhammadiyah membuat sekolah Muhammadiyah itu tidak hanya untuk warga Muhammadiyah. Setelah sekolah Muhammadiyah untuk warga Muhammadiyah, mereka itu para anggota Muhammadiyah itu sedikit. Padahal sudah sedikit, Muhammadiyah bukan kurang nyekolasi anak itu Muhammadiyah. Itu Muhammadiyah tetap bekerja mereka. Nek madrawi kan begitu ya kami mawar. Yang buka itu kantor, sama juga kami mawar yang benar-benar. Tetapi kalau madrasah, insya Allah kalau terjadi rumah sakitnya terbuka untuk semuanya. Muhammadiyah tidak pernah memusuhi siapapun. Cuma memang Muhammadiyah ini karena memang agak menengah ke atas, untuk pintar. Ciri-ciri orang pintar itu kan mesti banyak mengkritik. Nek boten pinter itu boten macam kritik, palingnya dumel. Tapi orang pinter itu berani mengkritik, tapi begitu mengkritik bertanggung jawab. Nah cuma kadang-kadang mohon maaf ketika Muhammad jadi mengkritik dianggap memusuhi, padahal sama sekali tidak. Bapak-bapak ibu-ibu sekarang sedang ramai diberitakan di media massa undang-undang migas itu kan diantara yang mengusulkan supaya dibatalkan adalah Muhammadiyah. Beliau datang ikut pidato di MK bersama Pak Din. Dan beliau mengatakan waktu itu kepada Pak Din, Mas Mufti, Mas Din, ini bukan persoalan menang atau kalah. Itu semua terserah Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang penting kita sudah melakukan perjuangan membela rakyat. Kenapa membela rakyat bapak-bapak ibu? Kalau buka sidik mawon nggih, sidik mawon kata-kata. Indonesia itu kaya minyak, kaya gas. Tetapi yang dikelola negara, minyaknya Indonesia, gasnya Indonesia, yang dikelola negara itu hanya 11%. Sing liyane sinten sing gak ada? Chevron, nopo-nopo sing ado-ado niku. Inilah kenapa kemudian Muhammadiyah bersama para tokoh bangsa yang lainnya meminta kepada MK untuk undang-undang tentang migas itu dibatalkan karena bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bapak-bapak ibu-ibu, kula cerita Libanon kene. Pas kula seminar di Libanon niku listrike mutamati bolak-balik. Ini kok kaya listrik Indonesia wae to yo mutamati semungkin. Padahal Libanon ini negara kaya. Kita GNP kita, Gross National Product kita itu baru 4.000 sekian. Libanon itu 15.000 sekian. Di atas Malaysia yang 14.000 sekian. Tapi kok listriknya mutamati? Saya tanya kepada salah seorang dosen yang hadir itu, kenapa begini? Negeri ini kaya, Mas Mufti, my brother. This country is a very rich country, but the people are not that rich as the country. Besok ya, wes pokoknya paham kok. Nah, Pak Nasir. Jadi negara ini negara kaya, tapi penduduknya tidak sekaya negaranya. Karena apa? Libanon itu negara yang kekayaannya dikuasai beberapa gelintir orang saja. Listriknya didol ke luar negeri. Setiap hari itu listrik itu hanya mendapatkan 3 jam listrik saja. Sakliane listrik gawe dewe-dewe. Padahal negaranya kaya, rakyatnya tidak. Mengapa? Yang menguasai adalah beberapa gelintir orang saja. Makanya kalau ada perang di Libanon itu mesti hancur berkeping-keping. Nah, cuma dia ada bagusnya di Libanon itu. Bagusnya itu karena dia itu ada orang Syiah, ada Sunni, ada orang Kristen, maka pejabat negaranya mesti dibagi 3. Presidennya itu Kristen. Perdana menterinya
Islam, Sunni, ketua parlemennya, ketua DPR-nya Islam, Syiah. Sehingga dari kata yang dewe-dewe. Nggak rebutan. Kalau di sini nih rebutan PNKB. Nah ini bagusnya mereka. Yang lainnya tidak bagusnya ya banyak. Nah itu menyangkut listrik, sedang rame-rame, dan listrik ini memang agak kejam bapak-bapak ibu-ibu. Satu saat ada seorang keluarga muda yang suaminya sakit, kemudian harus bayar listrik. Istrinya tanya, Pak, ini kita ada tagihan listrik, sebentar lagi ada tagihan rumah sakit. Ini yang kita bayar yang mana dulu? Suaminya bilang, yang bayar tagihan listrik dulu. Kenapa begitu? Ya kalau kita tidak bayar tagihan rumah sakit itu tidak mungkin kita dimatikan. Tapi yang buatan bayar tagihan listrik, mesti langsung diketok nih kabel. Padahal kalau kita membaca kitab Bulughul Maram, ya Pak Tan yang disebutkan, ada 3 hal yang manusia tidak boleh terpisah darinya. Salatu la yamna'uhunna al-kala'u wal ma'u wan nar. Al-ma' itu artinya harus ada air, kalau nggak ada air mati semua manusia. Karena 30% tubuh kita ini isinya air. Kemudian an-nar itu isinya maksudnya bukan api tapi bahan bakar atau energi. Inilah kenapa kemudian Muhammadiyah meminta supaya undang-undang migas itu dibatalkan oleh MK. Alhamdulillah sekarang dibatalkan oleh MK. Bukan karena Muhammadiyah melawan Pak SBY, bukan. Tetapi Muhammadiyah ingin membela rakyat supaya kehadirannya bermanfaat. Kemudian yang terakhir, amal soleh itu ada dimensi keempat, namanya Islam atau peningkatan atau pembaharuannya. Amal usaha Muhammadiyah ini tidak boleh sama terus, harus ada tajdidnya. Yang aslinya bapak-bapak ibu, ini kalau bocorin ya. Sebenarnya SMK yang pertama kali membuat mobil itu ya SMK Muhammadiyah Borobudur itu. Itulah yang disampaikan Pak Bambang Susatyo waktu beliau masih Menteri Pendidikan Nasional, dipamerkan di halaman Menteri Pendidikan mobil buatan. Jadi jauh sebelum Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu mempopulerkan karena mau naik mobil SMK untuk dari Jakarta satu. Cuma begitu di Jakarta, naiknya nggak mobil lagi, mobil SMK lagi, naiknya mobil Toyota sudah berubah. Tetapi Muhammadiyah terus meningkatkan. Alhamdulillah, kira-kira sebulan yang lalu, belum ada sebulan, kira-kira 3 minggu yang lalu, Pak Din Samsudin meresmikan mobil buatan SMK Muhammadiyah. SMK ini membuat mobil bertenaga surya, bertenaga matahari. Diberi nama mobil itu Surya Wangsa. Dengan mobil ini betul-betul bisa berjalan. Mobil itu berjalan dari Surabaya ke Malang sejauh 180 km dan melaku kemenangan. Bahkan mendalur tenaga surya sambil melaku terus macet. Saya ini lah, tambah macet kata kira-kira begitu. Itulah yang kita maksud, harus ada peningkatannya, harus ada pembaharuannya. Inilah kunci kenapa Muhammadiyah bisa bertahan. Yang kedua, kenapa jatuhnya juga? Yang kedua, Muhammadiyah itu gemar bersedekah. Bapak-bapak ibu-ibu, alhamdulillah Pak Santo memberikan contoh kepada kita. Kira-kira setengah bulan yang lalu Mas Jumari, saya bersama dengan anggota PP yang lain, setengah tahun ya, setengah tahun lalu menerima wakaf dari seorang hamba Allah, tanah beserta gedungnya di Jakarta senilai 40 miliar rupiah. Gedung ini itu lantai itu, tanah itu 1000 kilometer, lebih tinggi dari kantor PP Muhammadiyah. Sampai sekarang belum bisa apa-apa lagi. Sak menunggu dunia, sak menunggu dunia, gue apa bingung Muhammadiyah. Tapi inilah contoh. Dan kita Muhammadiyah umur
butuh berapa lama. Tapi hamba Allah ini terpanggil untuk mewakafkan tanah dan dunia kepada Muhammadiyah. Di Pekalongan, bapak-bapak ibu-ibu, itu ada SMK Muhammadiyah di Kabupaten Pekalongan. SMK ini selama dibangun tidak pernah sekalipun mengajukan bantuan kepada pihak lain di luar Muhammadiyah, termasuk mohon maaf Pak, kepada pemerintah. Diongkosi warga Muhammadiyah sendiri. Di tengah-tengah SMK Muhammadiyah ada masjid senilai 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah ini dibangun oleh seorang keluarga Muhammadiyah yang tidak boleh disebutkan namanya. Beliau ingin amalnya dirahasiakan, yang tahu hanya ketua PDM saja. Saya pun yang sekretaris PP tidak diberitahu. Ini amanat Mas Mufti. Tapi kalau ciri-cirinya boleh saya sebutkan. Saya tanya ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya beliau ini pengusaha pom bensin. Punya perusahaan Pak. Dan beliau yang minta masjid yang di SMK itu kami sekeluarga yang membangun. Kalau ada warga Muhammad yang mau infak, mau wakaf di tempat yang lain. Dan saya dari Pak Jumari menyampaikan ini masih kurang sedikit. Betul kalau kita penjaga mau kita Muhammadiyah. Tapi Rasulullah tidak benar insya Allah Muhammadiyah itu utang, itu dipercaya Muhammadiyah. Orang nanti Pak Bu, Muhammadiyah itu definisi 20 triliun yang utang ini dipercaya sebenarnya. Saya pernah tanya, jadi ternyata di antara itu dari Menteri BP itu, yang akan utang itu minta. Jadinya kemarin utang itu saya tak sadarkan atas sama saya dengan Pak Bu. Tapi kira-kira di Muhammadiyah utang, kemudian Pak bayar itu mesti digowo-gowo. Ternyata seperti ngono, Pak menjadi sekretaris atau dia cuma yang ini amanah kita laksanakan. Saya tanya kepada yang utang itu, kok Muhammadiyah diutang itu sama Muhammadiyah kira-kira bisa bayar? Jawabannya Pak, Muhammadiyah itu pengutang kelas premium Pak Murti. Saya tanya, Muhammadiyah pengutang kelas premium itu artinya apa? Ya, kelas premium itu artinya alhamdulillah mencicilnya lancar, tidak pernah nunggak, tepat waktu. Sehingga kalau Muhammadiyah itu utang belum lunas, sudah ditawari utangan lagi. Nah ini guru-guru yang lulus sertifikasi. Lulus sertifikasi itu sertifikasi dari metu itu pun utang. Pun Pak, makin pun medal, kinten-kinten ketika pun kepala dinas niku mulan ngajeng niku medal kok 6 sasi, makin cekap Pak insyaallah. Niku guru sertifikasi di Jakarta. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu, menjadi pengutang yang dipercaya itu masih bagus daripada utang pun tidak dipercaya. Tapi nek jenengan badhe utang teng bar itu ditakoni, nate utang teng pun dimawon. Niku ditangketi riwayat utang. At-Tarikh Al-Ghorimin kira-kira begitu. Sejarah pengutang itu ditangketi. Oh iya, ini berarti pengutang profesional, lancar cicilnya. Nah itu mesti ada kira-kira mental dulu, dia mesti ditawari meleh. Anak kula ya alhamdulillah, boten gada utang, sekedhik boten gada nekatan ya gada. Bapak-bapak ibu-ibu, inilah prinsip Muhammadiyah Muhammadiyah itu dibangun cara Muhammadiyah ternyata ini beramal yang luar biasa. Karena itu menurut seperti Pak Jumari dan sampaikan, Muhammad itu ada prinsip hubungan dan hubungan dan infak. Terus. Tapi itu kemudian kita lihat dari Allah tidak ada orang yang berinfak kemudian menjadi miskin. Tidak ada orang yang berusaha kemudian menjadi bangkrut. Tidak ada orang yang melakukan kemudian menjadi kafir. Iya, Iya. Iya. Mbak Mia. Hah? Terus kemudian sama Bapak. Sekarang di mana? SMK Muhammadiyah 2.